Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15:30 November 2024. Apa kabar Sagittarius? Semoga semua Sagittarius dimudahkan untuk memeluk rasa damai, dimudahkan untuk memeluk rasa bahagia, mengalir sukacita di hatimu. Apapun yang kamu doakan dan kamu imani dalam setiap sujudmu, dalam setiap waktu bertelutmu, semoga dihadirkan di perjalananmu, apapun itu ya. Dan semoga ada kelahiran golden light di hatimu, cahaya semesta ya. Dan kamu bersinar glowing like a gold, shining like a sunshine ya, untuk diri kamu, so sparkling, terutama untuk terlihat jelas, nyata, terpampang untuk orang-orang yang mencintai kamu, dan lebih real dan nyata terpampang untuk orang-orang yang membenci kamu. Okay, glowing like a gold. Sagittarius, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Sagittarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, Sagittarius. Clarify Sagittariusan. Oh, jumpingnya kebanyakan ya. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15:30 November 2000. Oke, jumping 2024. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Let me see. Oh, Two of Swords. Are you okay? Ada situasi chaos kah? Apakah kamu baik-baik saja? Di sini kayak kamu harus cut off. Oke. Untuk apapun yang gak support kamu, yang gak serve buat kamu. Chaos gitu. Kayak kamu ngerasa bahwa ini semua harus segera diakhiri, harus diselesaikan. Udah nggak mau lagi ada koneksi. Okay. See, Two of Swords. This is your jumping card. Okay, baby. And energy dari Ace of Cups. Seven of Cups. Ada lahir perasaan baru, yaitu mencari fokus lain, desire yang baru. Ini udah nggak bisa lagi diperjuangkan, udah selesai, udah usang, udah tamat, gitu, done, gone, bye. Ini. Kamu ngerasa bahwa lebih baik sendiri, oke, daripada beban di hatiku. Ini dia Ace of Cups. Ini orang yang jadi beban yang jadi beban dalam hidup kamu. Terus berusaha reconnecting dengan kamu. Ya, kamu udah nggak mau komunikasi lagi sama dia, udah fokus dengan hal baru yang menurut kamu lebih produktif, membawa impact di hidup kamu. Dia masih, halo Sagittarius, kamu lagi apa? ya, emosi kamu bikin gemes ya. Kamu pengen apain dia? Gemes ya sama dia. Like innocent
action di sini. Dia stuck, dia kehilangan kamu. Ini stuck dengan apa yang dia rasakan. Oke. Mungkin dia paling merasa bahagia ketika terkoneksi dengan kamu. Mungkin kamu adalah supplier terbaik dia sepanjang sejarah hidup dia. Terutama untuk menciptakan rasa gembira, rasa bahagia. See, Ten of Cups. Oke. Six of Pentacles. Bayar harga. Udah banyak keluar uang gue, Nona. Sip, I know that. Gue bukan cuma supply rasa, Nona. Gue supply materi juga, Nona. Yang gue dapat like a shit, ngomongnya gitu ya. Mungkin kamu emosi banget sama dia. Jadi seperti kamu tidak mendapatkan feedback ya kembali. Ini bukan masalah tulus atau tidak. Karena dalam hubungan harus giving and receiving, harus saling memberi, saling menerima. Tidak boleh hanya taker, giving. Akhirnya bubar, ambiar. Kalau kita sendiri yang nggak mau menciptakan keseimbangan, semesta yang akan melakukannya. Tapi kalau semesta yang ngelakuin, bubar jalannya selama-lamanya biasanya. Masuk di siklus karma. Okay. So, see? Nah, ya kamu bilang gini sama saya mungkin, Nona, gue nih nggak hanya ngasih supply materi, gue juga supply tindakan, caring connection, do everything to show the love, to express the love. Tapi dia, boro-boro, ngomel-ngomel, mulut tajam, macam-macam aja komplainnya, mulutnya terutama, ngeri. Bener juga sih. Si Ace of Pentacles, kamu lihat lagi, hubungan ini nih nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Yang supplier untuk giver, ya, jadi giver, giving, ya, tangan kamu di atas, action effort kamu selalu dari kamu. Dia cuma terima supply kamu. Jadi ini hubungan kayak kanibal sebenarnya, hubungan vampire. Oke. Beberapa dari Sagittarius mungkin punya healer ya. Kenapa dia attraction dengan kamu? Mungkin dia dibesarkan dari toxic parenting, sering diabaikan, mengalami kekerasan verbal, harus berjuang sendiri untuk kehidupan dia. Seperti orang tuanya cuci tangan dalam membesarkan dia, melakukan kekerasan, tidak pernah mengajarkan cinta kasih yang dengan tindakan gitu, yang bentuk contoh ya. Karena umur 0 sampai 8 tahun itu kan rekamannya cukup bagus, pembentukan saraf dan lain-lain. Nah, itu tuh dia tidak melihat adanya tentang cinta kasih, compassion, kindness, itu nggak ada terapan itu. Jadi ketika dia menemukan kamu, mungkin kamu sosok healer, dia ngerasa terpuaskan inner child dia di sini. Ya, I don't know, menurut saya inner child itu berperan sangat penting karena dunia ini hancur karena inner child yang terluka, dan itu banyak dari setiap kita nggak nyadar gitu bahwa keputusan kita, siapa kita, itu inner child kita ditentukan oleh proses inner child kita ya. So kalian selalu berseberangan ya, cross the line. Dia selalu menimbulkan penderitaan dalam hidup kamu. Berharap sendiri. Terutama dengan Gemini. Berharap sendiri. Oke. Dia ngerasa tidak berhasil hubungan ini. Tapi dia belum bisa melepaskan kamu. Masih ingin komunikasi, terkoneksi dengan kamu, sementara kamu sudah berharap bahwa kamu bisa sendiri tanpa dia. Oke? Queen of Pentacles di sini, silent treatment, shut up, shut down your mouth. Diam,
di resleting tuh mulut, nggak mau lagi komunikasi, menciptakan batasan di sini dari sisi dia. Dia coba terus-menerus komunikasi tapi mengalami pengabaian, so dia batasi. Apapun yang kamu rasakan di sini, menurut kamu kalian tidak cocok, beda frekuensi, dia merasa ini hubungan tidak berhasil, tapi dia batasi untuk merasakan bahwa ini hubungan tidak berhasil, seperti denial gitu ya. Belum bisa berdamai dengan keadaan bahwa kamu udah tidak ingin bersama. Ten of Pentacles di sini. Solid ya, hubungan yang solid. Kamu pengen punya family yang solid, hubungan yang solid. King of Swords di sini, speak up ya. Dia masih ingin ya ngomong ngeyakinin kamu. Jadi dia masih denial, dia masih ingin yakinin kamu bahwa kamu tuh harus sama dia gitu, ngerti nggak? Dia nggak bisa menerima bahwa dia akan kehilangan kamu di sini. So ini menurut kamu sudah gone, tamat, finish, bye bye. Oh ya, kamu tuh nggak mau punya keluarga yang suka ribut, berantem. Pengennya yang damai-damai aja, tapi secara finansial juga harus stabil. Iyalah, damai itu indah ya. Jadi kita nggak nguras pikiran kita untuk mikirin hal-hal masalah drama-drama gitu loh. Capek kan otak itu bekerja terus hanya untuk mikirin yang drama-drama. Better kan damai-damai aja toh. Ya, tapi orang-orang yang drama itu mungkin punya banyak mental illness yang belum dia perdamaikan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi konflik di dalam dirinya tuh berseri-seri gitu, tanpa sadar akhirnya ada drama. Sagittarius Crosswatchers clarify. Sagittarius Crosswatchers clarify. Please clarify energy 15-30 November 2024. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Two of Cups di sini. Oh, see? This is your energy. Be yourself. Be your true energy. This is you. Temperance, Sagittarius. Oke. Konektivitas secara spiritual mungkin cukup kuat, even ini soulmate atau mungkin juga hubungan karma. Dia begitu merasa lain gitu rasanya dengan kamu, terkoneksi tuh chemistry, listrik, electricity-nya tuh kenceng banget gitu. Dia nggak pernah nemuin rasa itu. Tapi sebenarnya ini juga karena kamu ada faktor healer. Jadi kamu akan attraction dengan orang-orang yang punya masalah gitu. Kan healer ya. Dengan kamu mereka bisa rilis semua bentuk rasa kecewa di sini. Ya tanpa disadari, kadang-kadang itu kayak orang pilihan aja sih. Ya kan kita turun ke bumi ini kan nggak yang turun hanya jadi kaum rebah atau pengangguran. Kita kan diturunin ke bumi ini ada visi misinya pencipta. Ya visinya pencipta untuk kita jalani, jadi misi kita gitu kan. Bukan hanya sekedar scroll-scroll ya, atau jadi kaum rebahan gitu, enggak gitu. Orang-orang yang masih rebahan itu mungkin dia ngerasa dia belum tahu visinya dia ya. Kalau dia udah tahu mungkin dia akan tetap rebahan sih, tapi dengan cara yang berbeda gitu kan. Ya kan harus rebahan, kalau enggak bisa sakit kalau enggak tiduran ya kan. Devil di sini, oke. Kodependensi, hubungan yang beberapa mungkin karena obsesi, kecanduan dengan pasangannya. Sebenarnya bukan kecanduan dengan pasangannya, tapi kecanduan dengan energinya. Karena itu tadi faktor healer. Beberapa mungkin kamu punya rasa dendam sama dia, revenge di sini. Mungkin dia terlalu red flags, punya banyak red flag, dan punya banyak gaslighting dalam koneksi dia sama kamu. Toxic menurut kamu. Kamu seperti kehilangan semua hal. Kebahagiaanmu pergi, sukacitamu pergi.
Kamu sampai kehilangan dirimu. Ini terlalu vampire ya, vampire connection. Dia terlalu menguras energi kamu. Ex-house di sini. Oke, beberapa physical touch berdasarkan bisa juga attraction by sex di sini. Oke, berarti ini recharge ya energinya, transfer energinya beberapa melalui seks. So, atau mungkin hanya dealing dengan Capricorn dan Leo di sini. Oke, brutal ya, kasar. Dominan, kasar, brutal, terlalu pede, tidak menghargai orang lain, overpower. Seseorang yang sangat powerful sekali dengan perasaan dia sama kamu. Itu kuat sekali perasaan dia sama kamu. Ini lebih ke obsesi, Sagittarius. Kalau kamu ngomong kejarlah aku, maka kau ku tendang, dia akan jawab, aku akan kejar kamu sampai kamu gak bisa nendang aku, sampai kamu gak bisa, sampai kamu gak bisa menolak aku. Lebih ke obsesi, agresif sekali di sini. Apapun yang terjadi, kamu harus milik dia. Seperti hubungan Beauty and the Beast. Kamu sangat dendam di sini karena bagiannya kamu giver, dia taker. Oke, Seven of Cups di sini. Mencoba pilihan lain, mencari arah lain, membuka jalan baru. Untuk kamu dendam. Oh, oke. Oke. Tidak berhasil. Kalau dia coba move on, dia nggak berhasil. You know, koneksi kalau kamu healer, itu tuh kayak jadi project untuk kamu, paham nggak? Jadi, you know, we made each other ya. Kita bisa frekuensi ketemu dengan seseorang itu bukan karena accident, ya. Apa namanya, nggak kebetulan kalau kita ketemu dengan atau attraction dengan si A, si B, si C gitu, nggak kebetulan, oke? Karena kita punya frekuensi attraction dengan siapa tuh, itu tergantung frekuensi kita. Oke, Six of Swords di sini. Kamu tuh punya masa lalu ya. Kamu mungkin juga lahir dari narcissistic parenting. Kamu juga mungkin punya banyak koneksi yang cukup berat di perjalanan kamu, oke? Dan kamu berhasil keluar, kamu berhasil untuk melahirkan cinta. DNA-nya pencipta itu ada pencerahan di dalam perjalanan kamu tuh, kamu tercerahkan di sana tentang memaafkan, mengampuni, bela rasa, compassion, kindness. Di sana tuh kamu akhirnya terlahir di situ dengan frekuensi kamu yang lebih bagus ya, karena Archangel Raphael ini kan frekuensinya 400 ke atas ya, cinta kasih ada di cakra jantung. Jadi ini sangat besar energinya di kamu, makanya kamu tuh cenderung ke healer gitu loh. Nah, orang-orang yang kamu tarik ya, yang datang menghampiri kamu itu seperti project dari semesta. Nih, kamu kan punya cinta, semesta tuh akan berpikirnya gini, ya udah nih gue kasih nih orang sakit, nih ketemu sama kamu. Even kamu nggak ngapa-ngapain, energi kamu itu nanti ke transfer ke dia ketika terkoneksi, you know, tanpa kamu sadari. Jadi pertemuan itu it's not by accident dengan siapapun. So itu makanya dikasih orang-orang bermasalah. Ya ini kayak orang empat gitu. Orang empat itu dia kadang-kadang nggak mau ketemu sama orang ini. Kayaknya begajulan, kayaknya brengsek gitu. Tapi tetap gitu disodorin nama semesta. Untuk apa? Untuk project. Supaya mereka bisa merasakan cinta, memulihkan luka-luka yang itu berdampak membuat kerusakan karakter, bahkan sampai kerusakan DNA seseorang. The energy lebih powerful, yes. Mungkin dia kasar, brutal, barbarian di sini, agresif sekali di sini, egois, dominan di sini. Karena ini yang dia tabur selama ini ya, oke?
dia tabur begitu banyak hal, tapi tidak ada yang respect. Bisa dari keluarganya dia sering diabaikan, nggak dapat respect, kehadiran validasi dia nggak penting gitu, penolakannya. That's why dia seperti mau war gitu, kayak ini sini the strength energy. Ketika dia ketemu kamu dan dia ngerasa ini ngeklik banget dan kamu itu supplier, dia ngerasa bahwa kamu sudah pulihkan inner child dia di sini. Inilah seseorang yang dia inginkan gitu. Ini dia, jadi kayak addiction sama energi kamu, bukan kamu gitu. Cuma kamunya mual, gerah gitu, gemes gitu, capek ya emang. Kayak kan narik energi kita, narik tuh energi. See? Kamu tuh DNA-nya pencipta tuh kuat banget di energi kamu, ya. Terutama cakra jantung. Ya karena pencipta kita tuh taruh DNA-nya pencipta kita tuh di jantung kita, cakra jantung. Ya jadi ini kuat sekali gitu. Kamu yang paling nggak mau melukai orang lain gitu. Even sometimes it's a people pleasure, but ini lahir karena ada rasa cinta, yang cinta kasih ya, bela rasa yang sangat besar di hati kamu. Makanya dia pulih di sini. Coba cari jalan lain, but the answer is you. Okay, you are the answer. See, the moon inside, di dalam diri dia. See, di dalam diri dia itu, dia bisa merasakan cinta itu dari kamu dalam sejarah hidup dia. Kamu yang terus menegakkan apa yang terjadi gitu. Kamu ngerasa it's not good for me, ya kayak ex-house begitu. Kamu lemes gitu, capek, lelah, mental, mual segala macam tuh sama dia. Gitu. Dan di sini Three of Pentacles sepakat gitu. Dia mau merubah ini sisi inner side-nya dia, diri dia, karakter dia, suruh berubah, mau. Terlalu banyak luka, sakit, makanya gampang emosi. Orang yang gampang emosi, senggol bacok itu banyak sampah di alam bawah sadar dia. Ngerusak karakter dia jadinya. Terlalu meresapi, berlebihan. Tidak ada mengajarkan dia itu tentang cinta kasih. Dia dibesarkan dengan kekerasan. Ini broken child. Kamu dealing dengan broken child. Ya. Archangel Raphael itu dia lebih dia lebih banyak itu kalau di rumah sakit itu di tempat persalinan ya. Dan situ lahir kebahagiaan. Anak-anak baru, jiwa-jiwa baru ditaruh tuh kasih sayang. Itu si Archangel Raphael. So energi dari makanya rumah sakit rata-rata warnanya hijau kan, cinta kasih itu, warna cakra jantung. So energies Eight of Cups, dia ngerasa dia harus tinggalin kamu, tapi ini sulit sekali, kayak dia dipaksa untuk keluar dari hubungan, the will di sini. Oke, mulai seperti roller coaster, kamu udah nggak bisa tahan lagi, kamu nggak punya sabar lagi. Hadapin dia itu kayaknya kamu bawaannya meledak emosi kamu, bawaannya pengen ngomong jahat gitu, bawaannya pengen ngomong yang nusuk dia gitu, supaya dia tahu rasanya. Lahirlah dendam dalam diri kamu. Ex-house ya udah burn out. Di sini Three of Cups. Dia ngerasa kayak kamu itu ninggalin dia itu karena kamu udah punya pengganti dia, atau karena kamu terpengaruh oleh pihak lain yang menginfluence kamu agar kamu berubah gitu. So di sini dia kehilangan kamu beberapa long distance di sini, dan dia terus membuat koneksi dengan kamu. Si shocking moment di sini. Kamu yang tidak mau peduli, dia ngerasa dia ketakutan ya, dia ngerasa tidak mau sendiri, terjebak dengan rasanya di sini. I don't know, it's so very complicated, but you know what? Bisa juga ini anugerah buat kamu, bisa juga ini project buat kamu, kehadiran kamu, visi besar semesta untuk kamu turun ke bumi, untuk memulihkan orang-orang yang sudah babak belur dalam hidup dia, punya banyak isu di
traumanya dia gitu, mendapatkan penolakan begitu, tidak merasakan cinta gitu, hatinya kering kerontang gitu. Itu yang kamu temui dalam perjalananmu. Itu project ya buat kamu. Kadang-kadang kita nggak bisa ngedetect itu ya kadang-kadang. Tapi kalau kita punya mengenal diri kita dengan baik ya, punya hubungan baik dengan diri kita, pasti kita nyadar ya energi kita, walaupun nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. So energi dari kita akan clarify Knight of Cups dan Ten of Pentacles. This is what you talk about, what you feel ya. Dan di sini ada Page of Cups, dan kita lihat di sini Three of Cups. Kenapa dia menyalahkan orang lain yang ada di circle-mu, yang menurut dia mendesak dia untuk melepaskan kamu, jadi bad influence di sini. Clarify Knight of Cups, Ten of Pentacles, Knight is jumping sih. Harapan ya, kamu berharap punya pasangan, hubungan yang stabil, terutama secara finansial di sini. Kamu berharap sekali ya. Kamu merasa harus ada ketenangan secara mental, secara finansial, tidak meledak-ledak ya. Knight of Cups, Ten of Pentacles, clarify. Thank you. Okay. Gemini terutama di sini. So energy the Moon, Pisces energy. This is in your side. What is that? Oke, kamu ngerasa perasaan kamu udah tidak bisa lagi menerima dia kembali. Pergi perasaan kamu. Ini ada harapan tadinya untuk menikah. Kamu berharap ada pernikahan dengan kesadaran di sini. Hierophant atau Taurus energy, kehidupan dengan banyak batasan, nilai-nilai yang mengendalikan kita, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moralitas, norma, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai religious spirituality, terutama saling menghormati. Di sini kamu berharap hubungan yang seperti itu. Itu harapan kamu. Queen of Pentacles, kamu udah lelah, capek gitu menghadapi perjalanan hidupmu. Beberapa ini single parents, beberapa sudah masuk di top management, sudah stabil secara finansial, jadi sudahlah, nggak usah ribut-ribut gitu, kamu pengen yang tenang aja gitu. Dan begitu melelahkan merasakan kehadiran dia dalam hidup kamu. So kamu ngerasa ini bukan dia jawaban dari setiap penantian kamu, terutama untuk sebuah pernikahan. Saya ngelihat di sini kamu memilih diri kamu, jaga jarak di sini, dan mengorbankan hubungan kamu. Kamu nunggu cukup lama, single cukup lama, jadi single parents juga cukup lama. Ketika kamu ketemu sama dia, menjalin hubungan sama dia, kamu ngerasa sebenarnya dia itu bukan energi kamu gitu, kayak penantian panjang kamu malah kamu dapat zong di sini. Ya, makanya kamu ngerasa udah capek gitu, udah nggak mau lagi, kelelahan secara mental, pengen hubungan yang adem ayem, pengen hubungan yang dewasa di sini, nggak mau lagi ada konflik, keributan, capek mental di sini. Beberapa karena memang sudah stabil secara finansial, jadi ingin hidup yang damai, tenang gitu. So kita clarify energi dari Knight of Swords dan energi dari Three of Cups. Okay, jumping card. High Priestess, Three of Atoms. Three energi. Dia ngerasa bahwa kamu punya orang lain yang menginfluence kamu, terutama keluarga ya di sini. Ini kamu. Energi kamu konsisten di energi dia. Ini kelihatan banget, dia begitu ingin sama kamu. Jawabannya memang karena kamu supplier ya. Kamu sangat peka, sangat sensitif di sini. Dan saya ngelihat kayak dia sakit hati gitu dengan orang-orang terdekat kamu begitu. So di sini ada Nine of Pentacles. Dia akan tetap sendiri di sini, terutama dengan Gemini, cukup konsisten ya. Komunikasi dengan kamu ya di sini. Dia akan terus ya. Dia ingin kembali. So it's not ending story. Oke, terutama dengan Cancer di sini. Unending story, I guess.
Dia tidak, mungkin dia memilih untuk kembali ke kamu. Dia akan bicara sama kamu. Dia nggak peduli. Kamu mau hina dia, kamu mau caci maki dia, agar dia sakit hati lalu tinggalin kamu. Itu kan maksud kamu ya. Kamu pengen ngerusak koneksi itu, jadi supaya dia jangan balik-balik lagi gitu. Tapi it's not work, Sagittarius. Kenapa begitu? Ya ini kayak projectnya semesta gitu, untuk pemulihan dia gitu. Ini orang yang dia punya hati tuh kering kerontang. Jadi kalau dia cinta sama orang ini, dia ngarepin cinta dari orang gitu. Gersang, tandus. Clarify, Sagittarius. Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-30 November. Clarify, thank you. Ya, ini mungkin bisa vice versa, terutama yang dealing dengan Gemini ya di sini. Bisa vice versa. Self worth, ini dia percaya diri. Jadi tadinya mungkin dia seorang yang diabaikan, anak yang dibuang ya, di inner child dia, suka ngalamin kekerasan, tidak diberi hak untuk bicara. Ketika sama kamu itu dia dapat semuanya. Dia punya hak bicara, dia punya hak mengendalikan. Kamu bebaskan dia. Dia jadi percaya diri sekali. Nah itu prosesnya, dia mulai sadar dengan dirinya dan mulai percaya diri, bangkit gitu pelan-pelan. Berarti kamu berhasil dong pulihkan dia. Tapi ya kekuras energimu, emang begitu. Jangankan kamu, saya ketemu orang yang sering ngomongin masalahnya dia, itu kepala saya udah kunang-kunang tuh. Boleh cerita tapi kayak dia terlalu menghayati gitu rasa sakitnya dia. Itu tuh kunang-kunang kepala saya sampai nggak nafsu makan, nggak bisa tidur tuh, bisa 3 hari 4 hari itu. Ya jadi memang apalagi kamu healer ya. Jadi kayak nangkep energi dia gitu, rilis dia gitu. Makanya dia percaya diri. Kamu sama kamu nih, kamu supply egonya dia. Tanpa kamu sadar ya. Entahlah, mungkin kamu sadar King of Swords di sini. Dan di sini vision, see? I thought to you, project dari semesta. I see. Oke, dapat project dari semesta. Kalau dapat project itu, terus aku berhasil merubah orang lain dengan energiku, meskipun tanpa aku sadari, aku dapat apa Nona dari semesta? Pertama ada karma baik ya, kamu nabur tuh karma baik. Yang kedua kamu dapat mahkota kehidupan. Kalau sampai orang itu juga akhirnya dia berubah gitu, mencintai sang pencipta, ya, mengutamakan pencipta, berada di perjalanan dia sebagai barisan terdepan, kamu dapat lagi namanya mahkota kemuliaan. Jadi itu hidup ya, mungkin gak kelihatan. Lu gak kelihatan lu punya mobil Rolls Royce, apa itu bahasanya, Rolls Royce, Mercy atau Vauvi atau Ferrari gitu, nggak kelihatan. Lu kelihatan B aja bagi semua makhluk ya, tapi pencipta ngelihat kamu tuh more than spesial gitu, lebih dari spesial gitu. Oke? Karena ini kan orang-orang kayak kamu nih, visioner yang bawa visi ini, itu tuh menciptakan energi keseimbangan di alam semesta. Oke, Sagittarius single 15-30 November 2024. Clarify. Thank you. Cepet aja ya, udah November ya. Udah mau Desember. Oh, push bright light. You will not let fear stop you this time. Kamu ketakutan ya kalau sampai menikah sama dia, karena kamu nggak ngebayangin betapa melelahkan hidupmu, betapa frustasinya hidupmu. Dan dia ketakutan kehilangan kamu. But I don't know, kamu merubah dia. Ini kamu bawa visi soalnya.
Ya, I believe tidak semua kita bisa merubah orang lain. Tapi ketika kehadiran kita memang bawa visi dari semesta, dia itu projectnya semesta, pasti dia berubah melalui kamu. Makanya kalau kalian pernah dengar tentang orang pilihan itu ya dia hadir di situ banyak perubahan besar yang terjadi. Energinya mempengaruhi semuanya gitu. Oke? Bottom of the deck, the Mermaid of Immersion, complete commitment. Ini, kamu pengen punya pernikahan dan kamu ingin dia komit untuk berubah gitu. Ya pasti, tapi kan prosesnya ini yang kamu udah nggak sanggup gitu, udah muak gitu kan. Prosesnya ini yang nggak mudah gitu, lelah mental gitu. Mudah-mudahan kamu tahu ya bahwa dia itu project semesta yang memang karena kamu pembawa visi orang pilihan di sini. Clarify Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus November 1530. Clarify, thank you. Focus on love, look for the goals in everyone. Ini dia. Fokuslah pada cinta. Bener kan? Ini dia. Oke, ya. Ini visinya. Kamu gak sendiri, ada Archangel Raphael. So, ini kamu bawa visi ya. Fokuslah pada cinta. Ini lagi klarifikasi ini klarifikasi ini klarifikasi ini. Oke? Fokuslah pada cinta. Kamu memang visi kamu adalah memberi cinta. Terutama orang-orang yang kering kerontang ya. Di jiwanya dia, kerinduan dia untuk merasakan cinta. Fokuslah pada cinta. Oke? Kamu pembawa visi pemulihan ya, cinta kasih. Oke, it's not easy tentu saja. Bottom of the deck, turn on your heart light, reflect on a time when you experience love. Pakai hatimu. Oh, it's so sweet. Kamu tuh ini ya memang peka sekali ya. Mudah gitu ngasih tunjuk cinta gitu. Kamu pakai hati kamu. Ya, ini Archangel Raphael ini mungkin divine guidance kamu. So, yang nuntun kamu untuk ngasih tahu dia butuh cinta nih. Gitu. Apa definisi cinta ketika kita melayani seseorang? Cinta adalah mampu bertahan di saat kamu punya pilihan untuk tidak bertahan pada satu koneksi. Nah, itu dia. Ditambah kamu bawa visi, jadi memang ketika kamu tidak mampu menyelesaikan visi kamu ini, kamu akan pergi lagi ke hubungan yang baru dengan masalah yang sama. Karena kamu memang dikasih visi. Ketemu lagi dengan troublemaker lagi yang sama. Masalahnya apa? Kering kerontang. Makanya dia kasar, brutal, barbarian. Gak ada cinta di hati dia. Dan tugas kamu menebarkan golden light kamu itu cinta kasih ya. Bela rasa, compassion. Vice versa, tidak resonate untuk semua. Saya nggak usah dimarahin ya kalau nggak resonate ya. Terima kasih.